Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semua, kami dari Biomedik Kelompok H akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal virus, yang dalam hal ini kami mengambil contoh virus corona. Ya, ini nama-nama anggota kami. Yang pertama ada Mbak Vianesa, saya sendiri Angelina Syarga, Lucia Leoni, Hasna Hanifah, Muhammad Zaid Zidan, Akmala Firdaus, Puji Ibaidah, dan Mbak Elizabeth Tasya. Ini jurnal-jurnal yang kami ambil. Kami mengambil 5 jurnal. Yang pertama ada Biological Characteristic and Biomarkers of Novel SARS-CoV-2, Facilitated Rapid Development and Implementation of Diagnostic Tools and Surveillance Measures. Yang kedua ada COVID-19 Vaccines, Status and Perspective in Delivery Points of View. Yang ketiga ada Extremely Potent Human Monoclonal Antibodies from COVID-19, Convalescent Patient. Dan yang ketiga ada Non-Carrier Vaccines for SARS-CoV-2. Dan yang terakhir ada The Antigenic Anatomy of SARS-CoV-2 Receptor Binding. Nah, ini cara kami mencari jurnal-jurnal tadi. Yang pertama, kami masuk ke web Perpusnas e-Resources Perpustakaan Nasional Indonesia atau linknya perpusnas.go.id. Kemudian login dengan akun yang dimiliki. Setelah itu pilih kumpulan terbitan milik internasional Science Direct. Dan untuk 5 jurnal tadi kami mengambil 10 keyword, yaitu ada virus, COVID, health, morphology, outbreak, human, vaksin, DNA, RNA, dan pathology. Selanjutnya kami memilih Revine 2021, lalu Review Articles dan Research Articles. Dan setelah itu kami memilih area subjek. Untuk kelima jurnal tadi, area subjek yang kami pilih itu ada Biochemistry, Genetics, dan Molecular Biology. Baru setelah itu kami mendapatkan kelima artikel tadi, dan didapatkannya itu pada tanggal 3 Maret 2021. Ini yaitu Biological Characteristic and Biomarkers of Novel SARS-CoV-2, Facilitated Rapid Development and Implementation of Diagnostic. Oke, jadi jurnal yang pertama yaitu jurnal Biological Characteristics and Biomarkers of Novel SARS-CoV-2, Facilitated Rapid Development and Implementation of Diagnostic Tools and Surveillance Measures. Oke, jadi abstrak dari jurnal ini adalah, ini merupakan sebuah jurnal yang direview, yaitu jurnal Biosensors and Bioelectronics yang ditulis oleh Gajanan S.G, Surendra K, dan kawan-kawan, dengan judul Biological Characteristics and Biomarkers of Novel SARS-CoV-2, Facilitated Rapid Development and Implementation of Diagnostic Tools and Surveillance Measures, yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan rentang halaman 1-23. Identitas dari jurnal ini sendiri yaitu, dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa coronavirus 2 menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia pada akhir tahun 2019. Pada jurnal ini, peneliti menjelaskan pemahaman baru tentang lonjakan glikoprotein, reseptor binding domain atau RBD, dan enzim pengubah angiotensin 2 atau ACE2. Dan juga laporan ini bertujuan untuk meninjau teknologi dan perkembangan diagnostik yang baru-baru ini didirikan dalam tindakan pengawasan SARS-CoV-2, serta karakteristik dan kinerja teknik yang muncul. Penulis juga menjelaskan teknologi Promising Point of Care atau POC yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh para peneliti. Next, latar belakang dari jurnal ini yaitu awal mulanya pertama ada sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 pertama kali muncul di provinsi China Hubei, Wuhan pada akhir Desember 2019. Banyak pasien sakit dengan gejala berat dan sedang termasuk demam, sesak nafas, dan batuk dilarikan untuk dirawat di rumah sakit terdekat. Pasien-pasien ini menjalani pemindaian tomografi atau CT dan hasil menunjukkan kekeruhan di paru-paru mereka, yang berbeda dari gambar CT scan paru-paru manusia yang sehat. Untuk SARS-CoV-2-nya sendiri, pada 30 Desember 2020, pandemi SARS-CoV-2 telah menyebar secara global ke lebih dari 220 negara dan wilayah, mengkonfirmasi infeksi sekitar lebih dari 82 juta dan menyebabkan kematian secara global sekitar 1.800.000 jumlahnya. Vaksin.
Pengembangan vaksin dan terapeutik sedang berlangsung dengan kecepatan tinggi. Di samping itu, diagnosis dini dan pelacakan kontak yang kuat terungkap sebagai pendekatan penting dalam menekan penyebaran infeksi SARS-CoV-2. Inisiatif ini memfasilitasi implementasi cepat dari langkah-langkah pengendalian administratif yang mengekang penyebaran lebih lanjut dari infeksi SARS-CoV-2 melalui dokumentasi kasus individu, isolasi yang dipantau dan diinformasikan dengan riwayat perjalanan kasus per kasus untuk menghindari kontak langsung atau tidak langsung dengan pasien yang dikonfirmasi. Latar belakang. Nah, di era COVID-19 ini, penerapan teknologi pengawasan atau ponsel cerdas dan kesehatan seluler atau di sini adalah mHealth untuk membantu perkembangan terkini dalam diagnostik plug and play akan berkontribusi secara signifikan karena keterjangkauan yang diantisipasi untuk diagnosis dini di tempat serta mengurangi keparahan wabah pandemi menular. Metode dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif ini ditunjukkan dengan adanya penyajian data berupa gambar dan tulisan mengenai ilustrasi pengembangan diagnostik SARS-CoV-2 dan alur kerja sampel pengujian selama wabah dan fenotip virus SARS-CoV-2 novel, bagian tipis mikrograf, mikroskop elektron, dan transmisi sel vero setelah infeksi. Sedangkan dalam metode kuantitatifnya disajikan tabel tentang berbagai alat diagnostik yang berlaku untuk SARS-CoV-2. Ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yakni karakteristik biologi SARS-CoV-2. Nah, fitur struktural utama SARS-CoV-2 tampaknya identik dengan virus corona lain yang dilaporkan. Analisis urutan genom mengungkapkan bahwa gen RDNP dari SARS-CoV-2 tampak sangat identik dengan kelelawar coronavirus RATG13 dengan sekitar 96% kesamaan. 4 protein struktural SARS-CoV-2 yang berbeda adalah nukleokapsid atau N, amplop atau E, matriks atau M, dan glikoprotein lonjakan permukaan atau S. Nah, karakteristik lain yang paling menonjol dari SARS-CoV-2 adalah adanya lokasi pembelahan polybasic atau furin yang terletak di persimpangan S1 dan S2. Yang merupakan dua subunit utama dari S-glikoprotein, yang dimana polybasic atau furin ini memiliki fungsi dalam penentuan kerentanan virus. Selanjutnya, teknologi diagnostik untuk SARS-CoV-2. Gejala yang dialami yakni SARS-CoV-2 adalah gejala yang biasanya tampak pada penyakit seperti pneumonia dan tidak berlaku untuk digunakan sebagai diagnosa yang akurat. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap pasien yang dirawat mengungkapkan bahwa sekitar 68 pasien mengalami serangkaian gejala infeksi saluran pernafasan selain batuk. Pembentukan dahak 34%, kelelahan 38%, dan sekitar 19% adalah masalah pernafasan. Belum pembuatan alat uji berbasis asam nukleat, reverse transcription polymerase chain reaction RT-PCR dengan kebanyakan CT scan telah digunakan sebagai diagnostik utama untuk screening dan mendiagnosis infeksi SARS-CoV-2. Proses RT-PCR umumnya dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama terdiri dari primer design dan sequence alignment, sedangkan yang kedua melibatkan pengoptimalan dan pengujian. Keuntungan terpenting dari pengujian ini adalah bahwa itu dapat dirancang untuk dua sistem target yang berbeda, yang berfungsi sebagai primer yang dapat digunakan secara universal untuk mendeteksi berbagai jenis coronavirus, termasuk SARS-CoV-2 yang ada, atau sebagian primer yang mengidentifikasi SARS-CoV-2 dengan spesifitas tinggi. Selanjutnya,
Selain itu ada titik layanan perawatan. Riset diagnostik SARS-CoV-2 dengan urgensi sebagian besar difokuskan pada diagnostik molekuler asam nukleat, uji protein, dan pengujian di pusat layanan atau POC. Tes diagnostik berbasis protein dapat mendeteksi infeksi tanpa gejala setelah pasien sembuh total. Tidak seperti alat tes berbasis asam nukleat yang lain yang memiliki keterbatasan dalam mendeteksi pasien tersebut menjadi pasien yang sudah pulih. Teknologi diagnostik yang saat ini sedang dikembangkan dapat diklasifikasi menjadi setidaknya 4 fase. Fase pertama terdiri dari teknologi dalam tahap pembuktian konsep di laboratorium penelitian dan pengembangan, di mana penelitian dapat menggunakan target biomarker sintesis untuk mengkonfirmasi konsep. Pada fase kedua, teknologi diagnostik yang baru dikembangkan adalah digunakan untuk menganalisis sejumlah kecil sampel pasien secara independen atau kelompok. Tahap 1 dan 2 biasanya dilakukan di laboratorium akademik, sedangkan tahap 3 dan 4 dilakukan oleh perusahaan swasta setelah penyerahan komersial dan teknologi yang dikembangkan dilakukan selanjutnya disediakan untuk pasien. Nah, berikutnya ada surveillance kesehatan masyarakat dan mobile health. Jaringan smartphone dapat dimanfaatkan untuk pengawasan karena bertujuan memberikan manfaat seperti pemrosesan data elektronik, jaringan luas, dan perangkat keras penting yang menyederhanakan elektronik pelaporan, pembuatan database epidemiologi, dan diagnosis POC. Adopsi dan jaringan ponsel cerdas telah meningkat secara eksponensial di seluruh dunia, termasuk di negara-negara berkembang seperti di Asia dan Afrika. Ponsel cerdas sekarang menjadi alat yang dapat diakses secara luas dan dapat digunakan untuk mengkoordinasi pengawasan dan tanggapan selama wabah global yang ada seperti SARS-CoV-2. Selanjutnya, smartphone dapat dihubungkan ke diagnostik yang ada untuk menyediakan data geospasial waktu nyata yang memungkinkan Badan Perawatan Kesehatan Nasional dan Internasional untuk menerapkan strategi terorganisir untuk mengendalikan pandemi. Ponsel pintar dapat mendigitalkan proses kontak, penelusuran, dan pengawasan untuk menyediakan data yang luas dan dapat dibagikan. Selanjutnya, kesimpulannya, morfologi virus SARS-CoV-2 diidentifikasi menggunakan TEM. Sequencing genom lengkap dapat dilakukan untuk mengkonfirmasi karakteristik biologi. Dan data sequencing berhasil digunakan untuk merancang probe dan primer PCR dibanding dengan SARS-CoV yang membutuhkan beberapa bulan untuk diidentifikasi. Virus SARS-CoV-2 dapat diidentifikasi dengan segera, memungkinkan pengembangan yang lebih cepat dari peralatan diagnostik yang canggih dan penyediaan kepada penyedia layanan kesehatan. Beberapa teknik yang dikembangkan dalam waktu 3-4 minggu untuk mengidentifikasi SARS-CoV-2 dengan spesifitas dan sensitivitas tinggi, yaitu pengurutan cepat SARS-CoV-2 dan identifikasi probe dan primer. Selanjutnya, jurnal yang kedua yakni ada COVID-19 Vaccine, the Status and Perspective in Delivery Point of View. Bisa di next. Identitasnya. Jurnal yang direview adalah jurnal terkait SARS-CoV-2 yang ditulis oleh Ji Yong Chung, Melissa Anton, dan Yong Jik Won. Jurnal yang berjudul COVID-19 Vaccine,
the status and perspective in delivery point of view diterbitkan pada tahun 2020 dengan rentang halaman 1-25. Abstrak pada jurnal ini yakni prevalensi yang tinggi, masa inkubasi yang lama dan seringkali tanpa gejala, sindrom pernafasan akut yang parah, coronavirus atau SARS-CoV-2 telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia dan menyebabkan adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, penulis mengulas virologi dan imunologi SARS-CoV-2 hingga vaksinasi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama terkait corona. Ternyata virus corona ini pertama kali ditemukan pada tahun 1960-an, di mana menyebabkan gejala pernapasan ringan yang hampir mirip dengan flu biasa. Kemudian terkait SARS-CoV-2, seiring berjalannya waktu, hadirlah SARS-CoV-2 yang muncul pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Cina. Penularannya pun jauh lebih mudah dan lebih cepat disertai dengan masa inkubasi yang cukup lama. Yang ketiga terkait vaksin. Ternyata selama 100 tahun terakhir, vaksin memiliki signifikasi dalam meningkatkan harapan hidup yang signifikan dengan secara fundamental untuk membentuk kembali komunitas dan ekonomi. Karena vaksinasi tersendiri ini tersedia dan digunakan secara luas. Yang keempat terkait prevention. Strategi pencegahan dan pilihan tanda petik melawan COVID-19, salah satunya pemberian vaksin yang sedang dieksplorasi dan memanfaatkan kemajuan dalam pendekatan ilmu material. Sampai saat ini ada lebih dari 200 kandidat vaksin yang sedang dikejar secara global. Selanjutnya metode. Nah, dalam jurnal ini terlihat jelas bahwa penulis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatifnya sendiri terlihat dengan adanya penyajian data berupa gambar arah, panah, serta tulisan mengenai virus SARS-CoV-2. Sedangkan dalam metode kuantitatifnya, penulis menyajikan sebuah tabel mengenai persentase tahap pengembangan vaksin. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama terkait virologi SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 adalah virus RNA untai tunggal atau ssRNA yang terbungkus dengan spike-like glycoprotein yang diekspresikan di permukaan membentuk corona. Genom SARS-CoV-2 menunjukkan 79,6% identitas genetik untuk SARS-CoV dan terdiri dari 4 protein kunci. Protein S yang memungkinkan pelekatan dan masuknya SARS-CoV-2 ke sel inang. Yang kedua, protein membran atau M adalah komponen integritas dari membran virus dan membran virus. Yang ketiga ada protein nukleokapsid atau N. Ini mengikat RNA virus dan mendukung pembentukan nukleokapsid, membantu pertumbuhan virus, replikasi RNA, dan replikasi mRNA. Sedangkan yang terakhir ada protein envelope atau E yang paling sedikit dipahami karena mekanisme aksi dan strukturnya. Namun tampaknya protein ini berperan dalam perakitan, pelepasan, dan patogenesis virus. Kemudian yang kedua terkait patologi COVID-19. Biru-biru ternyata terpapar ribuan liter udara setiap hari dan menciptakan peluang besar bagi patogen di udara untuk memasuki tubuh. Oleh karena itu, sistem kekebalan di dalam paru-paru telah berkembang menjadi sangat sensitif dan terus aktif. Virus COVID-19 yang menyerang pernapasan mampu menembus penghalang yang ada dalam tubuh. Virus ini akan menginfeksi sel paru-paru dan memicu respon imun dengan merekrut sel yang dilepaskan. Proses ini dimaksudkan untuk pembersihan virus, namun ternyata dalam beberapa kasus terjadi respon imun yang disfungsional dan dapat menyebabkan kerusakan parah pada paru-paru. Yang terakhir terkait vaksin COVID-19. Vaksinasi adalah cara teraman dan paling hemat biaya untuk mencegah penyakit dan kematian COVID-19, serta juga merupakan pilihan terbaik untuk memerangi masa depan yang diantisipasi. Vaksin COVID ada dalam 3 bentuk yang dikategorikan luas, yaitu yang pertama vaksin molekuler, khusus, dan berbasis sel. Ketiga bentuk tersebut memang memiliki tujuan sama, yaitu untuk menstimulasi sistem kekebalan terhadap SARS-CoV-2 dengan pembentukan sel memori.
Vaksin COVID-19 yang efisien dan aman perlu menghasilkan kekebalan humoral dan seluler yang diinginkan terhadap SARS-CoV-2, sekaligus juga untuk meminimalkan efek samping. Oleh karena itu, dalam pembuatan vaksin COVID-19 sangat harus diperhatikan dalam mempertimbangkan multidimensi dari pemilihan antigen yang tepat, formulasi, administrasi, dan waktu vaksinasi yang perlu dibuat. Sementara sampai saat ini, keadaan yang tidak biasa sangat membutuhkan segera ketersediaan vaksin. Nah, ada beberapa kandidat vaksin yang sudah dibawa ke tahap klinis lanjutan dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, hal tersebut memang perlu ada pertimbangan sebelum vaksin diberikan ke populasi yang besar. Maksudnya, agar efisiensi dan daya tahan imunitas vaksin COVID-19 memerlukan strategi prime boost heterogen 2 dosis atau dosis booster periodik untuk berperan dalam keamanan vaksin COVID-19. Selanjutnya ada kesimpulan. Pengalaman klinis sebelumnya terkait virus corona dengan virus SARS-CoV dan MERS-CoV ternyata masih terbatas untuk menjamin ketersediaan vaksin SARS-CoV-2 secara global dan tepat waktu. Dalam mencapai antibodi penetral bertingkat tinggi dan kekebalan seluler, antigen yang kuat perlu diformulasikan dalam membawa vaksin yang dirancang tidak hanya untuk mengirimkan muatan ke sel target bersama dengan stimulasi yang tetap, tapi juga harus menangani secara spesifik. Selanjutnya, jurnal ketiga yaitu yang berjudul Extremely Potent Human Monoclonal Antibodies from COVID-19 Convalescent Patient. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Identitas. Jurnal yang direview adalah jurnal terkait Potent Human Monoclonal Antibodies from COVID-19, ditulis oleh Emmanuel Andriano, Emmanuel Nicastri, Indah Pacello, Piero Pileri, Naomi Manganaro, Giulia Piccini, Alessandro Manenti, Elisa Pandano, Anna Cabanova, Marco Troisi, Fabiola Facca, Dario Cadamone, Consueta De Santi, Jonathan L. Torres, Gabriel Ozorowski, Linda Benincasa, Ye Sunjang, Cecilia Di Genova, Lorenzo De Pau, Lenia Brunetti, Chiara Agrati, Maria Rosaria Capobianchi, Conretta Castelletti, Ariana Emiliosi, Massimiliano Fabiani, Francesca Montagnani, Luisa Bracci, Giuseppe Sauto, Ted M. Ross, Emmanuel Montomoli, Nigel Temperton, Andrew Beward, Claudia Sala, Giuseppe Ippolito, Pino Rappuoli dengan rentang halaman mulai 1 sampai 60. Bisa di next. Abstrak. Dampak pandemi sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 SARS-CoV-2 dengan lebih dari 100 juta kasus, lebih dari 2 juta kematian, perkiraan biaya 16 triliun dolar Amerika Serikat untuk ekonomi Amerika Serikat, dan 45 juta orang mengisi pengangguran di Amerika saja, belum pernah terjadi sebelumnya. Bisa di next. Latar belakang. Dampak pandemi sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 SARS-CoV-2 dengan lebih dari 100 juta kasus, lebih dari 2 juta kematian, perkiraan biaya 16 triliun dolar Amerika Serikat untuk ekonomi Amerika Serikat, dan 45 juta orang mengisi pengangguran di Amerika Serikat saja, belum pernah terjadi sebelumnya. Vaksin dan obat-obatan melawan SARS-CoV-2 baru-baru ini menerima izin penggunaan darurat EUA oleh Administrasi Makanan dan Obat FDA untuk pencegahan dan pengobatan penyakit coronavirus 2019 dan COVID-19. Bisa next. Metode. Dalam jurnal ini, penulis ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Bisa next. Hasil dan pembahasan.
Karya ini menjelaskan screening sistematis sel B memori dari pasien sembuh SARS-CoV-2 untuk mengidentifikasi maks yang sangat ampuh melawan SARS-CoV-2 dan rekayasa mereka untuk memperpanjang waktu paru dan menghilangkan potensi resiko ADE. Antibodi terbaik menetralkan yang asli virus tipe liar dan varian yang muncul pada konsentrasi pikomolar in vitro dan menunjukkan kemanjuran profilaksis dan terapeutik pada model infeksi hamster SARS-CoV-2 bila digunakan masing-masing pada 0,25 dan 4 mg per kilogram. Antibodi yang dijelaskan adalah kandidat yang menjanjikan untuk pengembangan alat yang terjangkau secara luas untuk pencegahan dan terapi COVID-19. Bisa di next. Kesimpulan, antibodi yang digunakan adalah antibodi yang mempunyai konsentrasi pikomolar di vitro. Antibodi ini menunjukkan bahwa antibodi ini memiliki kemanjuran profilaksis dan terapeutik tanpa pandemi sindrom pernapasan akut parah virus corona dengan lebih dari 100 juta kasus, lebih dari 2 juta kematian, 16 triliun dolar Amerika Serikat untuk ekonomi Amerika Serikat, dan 45 juta orang mengisi pengangguran. Perpusnas Irzor. Dari Jurnal Annotated Vaccine for SARS-CoV-2. Dengan identitas yakni jurnal yang direview oleh Jurnal Pre-Proof SARS-CoV-2 yang ditulis oleh Jatin Majid, Farah Sakin, Srijanidas, dan kawan-kawan dengan judul Nanocarrier Vaccine for SARS-CoV-2 ini diterbitkan pada tahun 2021 dengan referensi ADR 13.700 dengan rentang halaman dari 1 sampai dengan 91. Kemudian untuk abstraknya, kata kunci dari jurnal ini yakni vaksin menjadi harapan terbaik untuk pengendalian COVID-19. Dengan pandemi global SARS-CoV-2 yang telah menunjukkan penyebaran yang begitu cepat, dengan morbiditas penyakit dan kematian yang terkait dengan dampak sosial, ekonomi, dan sosial yang substantif. Latar belakang, pada akhir 2019, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dengan sindrom pernafasan akut parah pertama kali muncul dan pada tanggal 11 Maret 2020 dan dinyatakan sebagai pandemi. Kemudian pendeteksian virus ini dengan mobilisasi dan pengendalian penyebaran manusia satu dengan yang lainnya berfungsi sebagai sarana utama untuk pertahanan agar penyerangan COVID-19 tidak semakin parah. Vaksin dapat menjadi respon antivirus dan menjadi pelindung terhadap SARS-CoV-2. Vaksin merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah terpapar dari coronavirus. Terdapat pro dan kontra dengan adanya vaksinasi COVID-19, karena hasil akhirnya yang akan bergantung pada berhasil atau tidaknya vaksin tersebut diberikan. Metode dalam jurnal ini yang digunakan adalah metode dengan kualitatif. Untuk hasil dan pembahasan, saat ini tidak ada metode penyembuhan atau pengobatan untuk COVID-19. Yang ada hanyalah pencegahan dengan menggunakan vaksin COVID-19. Akan tetapi, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau US FDA telah memproduksi beberapa obat untuk memerangi virus lainnya yang juga bisa membahayakan seperti COVID-19.
Upaya yang sedang dilakukan adalah memproduksi obat yang tidak hanya memerangi virus infeksi, tetapi memodulasi kekebalan antivirus, yakni dengan cara vaksin. Hasil dan pembahasan. Bakteri dan virus adalah patogen yang biasanya menimbulkan suatu penyakit. Untuk sebuah patogen yang berhasil bertahan hidup dan tumbuh, harus memiliki kemampuan untuk 1. Menghuni inang, 2. Mampu menghindari respon imun inang, yang ketiga, tumbuh dengan mempengaruhi biologis inang untuk keuntungannya, dan yang terakhir atau keempat adalah mentransmisikan dirinya sendiri dari satu host ke host lainnya. Bisa di next. Kesimpulan, dari jurnal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa imunisasi massal melalui vaksinasi merupakan prioritas pertama dan tertinggi yang dapat digunakan untuk pengendalian dari pandemi SARS-CoV-2. Hasil dari upaya vaksinasi ini yang sedang berlangsung dan dirancang untuk menghilangkan infeksi SARS-CoV-2 akan terbukti sangat bermanfaat dan berharga. Bisa di next. Jurnal kelima berjudul The Antigenic Anatomy of SARS-CoV-2 Receptor Binding Domain. Identitas. Jurnal yang direview adalah jurnal pre-proof yang ditulis oleh Wanwisa Detsnyi-Ratise, Demingzu, Helen M. Chin, dan kawan-kawan. Jurnal yang berjudul The Antigenic Anatomy of SARS-CoV-2 Receptor Binding Domain diterbitkan pada tahun 2021 dengan referensi sel 11895 dan rentang halaman 1-79. Abstrak. Antibodi merupakan bagian penting dalam melakukan perlindungan kekebalan tubuh terhadap SARS-CoV-2. Yang saat ini beberapa di antaranya sudah digunakan dalam keadaan darurat sebagai terapi. Peneliti mengidentifikasi terdapat 377 antibodi monoklonal manusia yang dapat mengenali virus dan fokus utamanya adalah pada 80 antibodi yang dapat mengikat RBD atau bagian yang menempel langsung dengan reseptor AC2. Peneliti melakukan pembedahan dasar tentang pengenalan panel antibodi ini menggunakan metode kristalografi sinar X dan mikroskop krayon elektron dari 19 elektron FAB. Dari pembedahan ini ditemukan mode pengikatan baru untuk beberapa antibodi penghambat yang kuat pada model hewan. Bisa di next. Latar belakang. Virus COVID-19 terjadi pertama kali di Wuhan, China pada Desember 2019. Penyebab dari SARS-CoV-2 adalah beta coronavirus, yang mana masih terkait dengan virus SARS-CoV-1 dan MERS yang dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut. S protein dari SARS-CoV-2 menggunakan AC2 sebagai reseptor permukaan sel, seperti halnya SARS-CoV-1. Ikatan reseptor AC2 inilah yang membantu virus SARS-CoV-1 masuk ke dalam sel inangnya. S protein pada SARS-CoV-2 memiliki 76% kesamaan sekuen asam amino dengan SARS-CoV-1. Yang mana berarti SARS-CoV-2 memiliki cara yang sama dengan SARS-CoV pertama dalam menginfeksi inangnya. Bahkan, SARS-CoV-2 dapat mengenali reseptor AC2 manusia dengan lebih efisien, sehingga menyebabkan tingginya kemampuan virus ini untuk menular dari satu manusia ke manusia lain. S-protein merupakan bagian dari coronavirus yang berperan menghantarkan masuknya virus ke dalam sel inangnya. Maka, protein ini pula yang dapat digunakan sebagai target utama dalam netralisasi antibodi infeksi, terapi, dan desain vaksin. Bisa di next. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu adalah dua. Yang pertama, metode kualitatif berupa penyajian data gambar dan tulisan mengenai pemodelan permukaan RBD di bagian tubuh manusia maupun gambar virus SARS-CoV-2, dan metode kuantitatifnya yaitu melalui data tabel dan grafik yang ada pada jurnal. Bisa dilanjut? Baik, hasil dan pembahasannya,
Penulis menggunakan tikus untuk menunjukkan kemanjuran dari MABS manusia sebagai penetralisir yang menjanjikan. Dilihat dari SARS-CoV-2 MABS, anti-RBD dapat memblokir interaksi antara reseptor AC2 dengan virus corona. Dari percobaan, ditemukan fakta bahwa hewan yang terinfeksi SARS-CoV-2 yang memiliki penyakit paru parah dan terjadi infeksi virus yang tinggi, disertai infiltrasi sel kekebalan dan kerusakan jaringan jika diobati dengan MABS anti-SARS-CoV-2 dalam paru-parunya tidak memiliki virus yang menular jika dibandingkan dengan diobati menggunakan kontrol isotype. Selain itu, RNA virus berkurang dari 100.000 sampai 10.000 sampai 100.000 kali lipat dibandingkan dengan hewan yang diobati dengan MAB kontrol isotype. Dengan demikian, maka MABS anti-SARS-CoV-2 dapat digunakan untuk mengurangi infeksi saluran pernafasan karena menunjukkan kemampuan terbaik dalam mengurangi tingkat RNA virus. Bisa dilanjut? Kesimpulannya, virus SARS-CoV-2 merupakan virus yang baru-baru ini muncul dan menyebabkan pandemi di seluruh dunia, karena virus ini dapat mengenali reseptor AC2 manusia dengan lebih efisien, sehingga lebih cepat menular dari manusia ke manusia yang lain. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi infeksi virus ini adalah dengan melakukan vaksinasi agar terbentuk kekebalan dari dalam tubuh. Bisa dilanjut? Kesimpulan akhir dari kelima jurnal ini adalah membahas mengenai virus SARS-CoV-2. Virus tersebut memiliki kesamaan dengan virus SARS-CoV-1 dalam menginfeksi inangnya. Bahkan, virus SARS-CoV-2 dapat mengenali reseptor AC2 manusia dengan lebih efisien, sehingga virus ini dapat menular lebih cepat dari manusia ke manusia lain. Maka dari itu, imunisasi massal melalui vaksinasi merupakan prioritas tertinggi untuk pengendalian dari pandemi SARS-CoV-2. Dengan melakukan vaksinasi akan terbentuk kekebalan tubuh, sehingga dapat mengurangi lebih banyak orang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini. Di samping itu, pengalaman klinis terkait virus corona dengan SARS-CoV dan MERS-CoV masih terbatas untuk menjamin ketersediaan vaksin SARS-CoV-2. Kehadiran antibodi memberikan secercah harapan bagi pasien yang terpapar corona COVID-19. Antibodi yang terbentuk akan mendukung sistem kekebalan tubuh, sehingga punya daya tahan kuat terhadap virus yang masuk. Antibodi yang digunakan adalah antibodi yang mempunyai konsentrasi pikomolar di vitro. Selain itu, morfologi virus SARS-CoV-2 diidentifikasi menggunakan TEM. Sequencing genom lengkap dilakukan untuk konfirmasi karakteristik biologis dan data sains berhasil digunakan untuk merancang probe dan primer PCR. Bisa dilanjut? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan terima kasih.